Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari belakangan saya sedang mengalami banyak hal yang dimana saya merasa tidak mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Contoh paling gampangnya misalnya ada orang yang berhutang, janji membayar tapi tidak membayar, padahal saya juga memberikan hutang itu bukan karena saya banyak uang, tetapi karena juga saya merasa ya oke lah, saya harus membantu, tapi kemudian tidak dibayar sesuai dengan perjanjian atau mungkin belum dibayar. Saya naik kendaraan umum, saya keluar kota gitu ya, saya harusnya dapat kursi yang enak, ternyata tiba-tiba ada perubahan bis, ada perubahan armada, sehingga saya mendapatkan kursi yang tidak nyaman dengan harga yang sama. Dan banyak kejadian seperti itu. Kemudian saya berpikir, kok tumben saya mengalami hal ini, apa yang mau Tuhan ajarkan? Karena saya percaya bagi orang yang taat akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, Tuhan bisa berbicara melalui setiap hal dalam kehidupan kita, bahkan dari hal yang kecil. Dan ketika saya mengalami itu, saya tanya, apa yang Tuhan mau ajarkan buat saya? Dan Tuhan menjawab, kamu kehilangan hak, apakah kamu protes? Kamu tidak mendapatkan hakmu, apakah kamu kecewa? Kira-kira begitu. Lalu saya teringat bahwa sebetulnya juga banyak kewajiban yang mungkin belum sepenuhnya saya lakukan, tetapi Tuhan masih memberikan hak saya yang seharusnya saya tidak terima karena kewajiban saya belum saya lakukan. Satu sisi Tuhan juga mengajar bahwa ya dunia ini mengecewakan, penuh dengan orang yang mengecewakan, dan tidak ada kesenangan sebenarnya di dunia ini, sehingga pengharapan saya harus saya taruh kepada Tuhan saja, dan kepada kerajaan surga di mana kita menaruh pengharapan sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah sebenarnya Tuhan mau mengajak saya untuk lebih sabar lagi, memiliki kesabaran seperti kesabaran Kristus, di mana ia bisa saja Tuhan Yesus itu menuntut hak, aku sudah begini malah dianiaya, malah harus mati, tetapi dia diam karena dia tahu itu bagiannya. Di situ saya ingat, ya Tuhan bisa memakai hal terkecil sekalipun untuk mendidik anak-anaknya yang mau belajar taat kepadanya. Dan kurikulum Tuhan itu bukan kurikulum yang mudah. Untuk naik level itu butuh perjuangan, ada harga yang harus dibayar, penuh dengan tadi kekecewaan kepada orang, penuh dengan pengkhianatan mungkin. Ya kalau Tuhan Yesus saja diludahi dan dikhianati, apakah kita yang merupakan pengikut Tuhan kemudian hidupnya enak-enak saja? Saya yakin tidak, bukan. Kita meneladani Tuhan Yesus, dan pasti kita juga akan mengalami apa yang Tuhan Yesus alami, walaupun mungkin porsinya pasti berbeda. Tidak sampai disalib kita, tetapi ada mungkin luka hati, kekecewaan, bahkan kepada orang Kristen, bahkan kepada para pelayan, bahkan kepada mereka yang mengaku hamba Tuhan. Bisa jadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tidak menuntut hak. Ada pelajaran mahal yang Tuhan mau ajarkan, sehingga kita bisa berkata, aku percaya dalam segala hal, aku percaya kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.